Wah, kabar hangat datang dari salah satu negara tetangga Indonesia yang ternyata sedang pusing tujuh keliling. Mereka secara terbuka mengakui belum punya cukup uang untuk membeli 20 unit jet tempur F-16 dari Amerika Serikat. Ya, 20. Bukan 2 atau 5, tapi 20 pesawat yang masing-masing harganya bisa bikin mata melotot seperti melihat tagihan listrik setelah pakai AC sebulan penuh tanpa mati. Jet tempur F-16 atau nama resminya Fighting Falcon bukanlah pesawat main-main. Pesawat ini sudah terbukti di berbagai operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya. Mesinnya kuat, radar canggih, avionik mutakhir, plus senjatanya bisa bikin gentar siapapun yang ada di darat maupun udara. Tapi, ya, semua kecanggihan itu tentu ada harganya. Dan harganya bukan seperti beli motor kredit 3 tahun di dealer kampung. Negara tetangga ini yang namanya tidak saya sebut, tapi pembaca pasti sudah tahu ya kan? Awalnya berencana membeli 20 unit F-16 Block 70 Viper dari Amerika Serikat. Ternyata saat dihitung-hitung, uang di kas negara mereka tidak cukup. Bayangkan sudah pasang niat, sudah menghubungi penjual, bahkan sudah ngobrolin spesifikasi dan aksesorisnya. Tapi pas dicek dompetnya, malah kosong. Kalau ini diibaratkan anak muda ya seperti sudah janji traktir teman-teman makan di cafe hits, tapi pas cek saldo e-wallet malah merah semua. Tentu saja, masalah ini bukan sekadar urusan enggak ada uang sekarang. Di balik itu ada pertimbangan strategis, ekonomi, dan juga politik. Membeli pesawat tempur modern seperti F-16 bukan hanya soal beli lalu selesai. Ada biaya pelatihan pilot, perawatan pesawat, suku cadang, persenjataan, bahkan infrastruktur pendukung di pangkalan udara. Jadi meskipun angkanya di atas kertas kelihatan 20 unit, secara real biaya totalnya bisa bikin Menteri Keuangan manapun geleng-geleng kepala. Yang menarik, negara tetangga ini sebenarnya punya opsi lain. Mereka bisa saja membeli jet tempur buatan Eropa, seperti Dassault Rafale dari Prancis, atau Eurofighter Typhoon dari konsorsium Eropa. Bahkan mereka bisa melirik jet tempur multi-role seperti Gripen buatan Swedia, yang terkenal lebih murah dalam operasional jangka panjang. Tapi entah kenapa, hati mereka tampaknya sudah terlanjur tertambat pada F-16 buatan Amerika Serikat. Katanya, demi menjaga interoperabilitas dengan sekutu-sekutu barat, plus demi mempermudah integrasi persenjataan dan sistem radar yang sudah berbasis Amerika Serikat. Lucunya, di saat negara tetangga ini pusing soal anggaran, Indonesia malah sudah ancang-ancang beli jet tempur Rafale dari Prancis dan bekerja sama mengembangkan pesawat KF-21 Boramai dengan Korea Selatan. Bahkan, Indonesia juga sudah berbicara dengan Turki soal drone tempur Bayraktar TB3 dan Akinci yang kabarnya bakal memperkuat armada udara kita. Jadi kalau bicara soal modernisasi militer, Indonesia saat ini mungkin justru sedang di jalur cepat. Sementara tetangga yang satu itu malah masih sibuk hitung-hitung uang seperti emak-emak mau belanja bulanan. Menariknya lagi, para analis pertahanan memperkirakan kalau negara tetangga ini akhirnya memutuskan untuk menunda pembelian F-16, maka kekuatan udaranya akan tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, termasuk Indonesia, Singapura, dan Australia. Dan kalau itu terjadi ya, mereka mau tidak mau harus memikirkan alternatif lain, entah dengan membeli pesawat tempur bekas yang lebih murah, atau malah mencari kerjasama strategis dengan negara lain yang siap membantu dari segi alutsista. Di balik semua keribetan ini sebenarnya ada satu hal yang patut kita cermati. Kenapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara begitu getol memperkuat armada udaranya? Jawabannya tidak sederhana, tapi bisa diringkas dalam satu kata: perlombaan senjata. Saat ini, kawasan Asia Tenggara sedang mengalami perubahan peta kekuatan militer yang cukup signifikan. Singapura misalnya sudah lama dikenal sebagai negara dengan kekuatan udara paling canggih di kawasan. Mereka punya armada F-15SG, Strike Eagle, F-16, dan baru-baru ini memesan F-35 Lightning II dari Amerika Serikat. Australia, meskipun secara geografis agak jauh, juga memiliki armada tempur modern, termasuk F-35, EA-18G, Growler, dan F-18 Super Hornet. Filipina bahkan mulai memperkuat angkatan udaranya dengan pembelian jet tempur multi-role. Dalam konteks ini, negara tetangga Indonesia yang sedang pusing cari uang itu jelas tidak mau ketinggalan. Mereka melihat bahwa tanpa modernisasi armada, mereka akan kesulitan menjaga kedaulatan wilayah udara, terutama menghadapi dinamika kawasan seperti meningkatnya pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan,
potensi konflik perbatasan, serta kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi ancaman lintas batas seperti terorisme udara atau penyelundupan skala besar. Namun sekali lagi, modernisasi bukan perkara gampang. Harga satu unit jet tempur F-16 Viper dari Amerika Serikat diperkirakan mencapai sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat per unit. Atau dalam hitungan sederhana, kalau dikalikan 20 unit, totalnya bisa mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Itu belum termasuk biaya pelatihan pilot, pembelian persenjataan seperti AIM-120 AMRAAM atau AIM-9X Sidewinder, serta biaya perawatan jangka panjang. Bahkan seringkali biaya pemeliharaan selama 20 tahun operasional justru lebih mahal dibandingkan harga beli awal pesawat. Disinilah masalah utama muncul. Anggaran pertahanan negara tetangga ini, meskipun mengalami kenaikan, tetap saja terbatas jika dibandingkan kebutuhan nyata di lapangan. Mereka harus membagi anggaran untuk semua matra, darat, laut, udara, belum lagi kebutuhan modernisasi radar, sistem pertahanan siber, bahkan logistik dasar seperti bahan bakar dan suku cadang. Dalam kondisi seperti ini, rencana membeli 20 unit F-16 Viper memang terdengar ambisius, tapi realisasinya jelas bukan perkara mudah. Yang lucu adalah, di tengah kekhawatiran mereka soal kekuatan udara, muncul suara-suara dari analis dalam negeri mereka sendiri yang menyarankan, kenapa tidak beli pesawat tempur bekas saja? Misalnya F-5 bekas dari Amerika Serikat atau Eropa, atau bahkan pesawat MiG dan Sukhoi bekas dari Rusia. Tentu opsi ini secara politik lebih rumit karena negara itu cenderung pro-barat, tapi tetap saja saran seperti ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang mereka rasakan. Sementara itu, Indonesia dengan tenangnya sudah memesan 42 unit Dassault Rafale dari Prancis, bekerja sama membangun KF-21 Boramai bersama Korea Selatan, membeli helikopter tempur dari Turki, bahkan menjalin kerjasama untuk mengembangkan drone canggih. Bahkan kalau bicara armada F-16, Indonesia juga punya, meskipun dalam jumlah lebih kecil dan versi yang lebih lama. Artinya secara kasat mata, Indonesia justru terlihat lebih mantap dalam strategi modernisasi pertahanan udara. Namun, jangan salah, di balik semua ini tetap ada satu pelajaran penting yang bisa diambil. Modernisasi alutsista bukan hanya soal bisa beli atau tidak, tapi juga soal bisa merawat, mengoperasikan, dan memaksimalkan potensi alutsista itu di lapangan. Banyak negara jatuh dalam jebakan yang disebut glossy trap, alias terjebak membeli alutsista canggih demi gengsi, tapi lupa mempersiapkan dukungan operasionalnya. Akibatnya, pesawat yang dibeli mahal-mahal malah menganggur di hanggar, karena tidak ada pilot yang cukup terlatih atau tidak ada suku cadang yang tersedia. Nah, disinilah sebenarnya tantangan terbesar negara tetangga Indonesia itu. Mereka tidak hanya harus mencari dana untuk membeli pesawat, tapi juga harus memikirkan bagaimana memelihara pesawat itu dalam jangka panjang. Kalau tidak, ya ibaratnya beli mobil sport mahal tapi parkir di garasi terus karena nggak punya uang buat beli bensin. Lucu? Ya lucu, tapi sekaligus menyedihkan. Selain itu, ada faktor politik yang harus diperhitungkan. Setiap pembelian alutsista besar dari Amerika Serikat biasanya akan diikuti dengan sejumlah persyaratan, mulai dari komitmen politik, kerjasama intelijen, sampai pembatasan penggunaan tertentu. Artinya, negara pembeli tidak bisa sembarangan mengoperasikan alutsista itu tanpa persetujuan atau sepengetahuan Amerika Serikat. Hal ini yang membuat sebagian analis menyarankan agar negara-negara di kawasan lebih bijak, jangan hanya tergiur produk barat, tapi juga mulai melirik opsi kerjasama strategis dari negara lain, termasuk Eropa, Rusia, bahkan Tiongkok, demi mengurangi ketergantungan. Sementara Indonesia, meskipun saat ini terlihat lebih fleksibel, juga tetap harus waspada. Jangan sampai kita hanya senang belanja, tapi lupa merancang strategi jangka panjang yang matang. Toh, kekuatan militer yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari jumlah pesawat atau kapal perang, tapi dari seberapa siapnya kita menggunakannya secara efektif ketika dibutuhkan.